Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Semoga keselamatan, kesehatan, rahmat, hidayah, ridho, rizki, dan keberkahan selalu tercurah untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau sharing tentang cara promosi menarik tanpa orang lain terusik di Facebook atau media sosial lainnya. Gak cuma buat cari teman, berkomunikasi, atau eksistensi diri, kini media sosial gratis ini bisa menyampaikan ide, karya, bahkan bisa menghasilkan uang dengan cuma update status. Banyak yang jualan di Facebook, tapi tak sedikit yang gak tahu fisik psikologi bahasa media sosial sehingga banyak orang yang ilfil, benci, gak suka sama kita gara-gara kita sering update status promosi jualan. Sedikit tips untuk jago jualan yang menarik di media sosial khususnya Facebook. 1. Cara membangun kepercayaan dan branding personal. A. Ubah foto profil sampul foto Anda mengenai hal yang menarik mencirikan diri Anda. Usahakan foto Anda asli ya, bukan orang lain atau abstrak. B. Cantumkan nomor kontak jelas, alamat rumah jika perlu, nomor WhatsApp dalam status atau keterangan profil. C. Gunakan nama asli atau nama yang sudah dikenal. Jangan gunakan nama alay atau palsu seperti aku selalu cendili, Adit mau nikah, hehe. D. Manfaatkan nama sebutan, tanda kurung, sebagai sesuatu keahlian. Misalnya, jualan produk A atau B gitu ya. Atau reseller A atau reseller produk apalah gitu ya. Atau ahli apa dan lain-lain sesuai bidang Anda. Lengkapi bio, tambahkan pekerjaan, bio, alma mater, dan kegiatanmu. 2. Cara tentukan target pasar. A. Add teman yang selalu aktif dalam media sosial. B. Add teman tertarik dan ada kaitannya sesuai dengan produk atau jasa. C. Add minimal 10 teman setiap hari. D. Unfriend teman lama yang sudah tidak aktif atau tidak dikenal atau tidak ada interaksi dengan kita. Add teman orang yang selalu menginspirasi dan memberikanmu ilmu tentang jualan atau yang suka jualan. Ambil ilmunya ya. F. Add juga orang-orang yang mau tumbuh dan orang baik. G. Add group atau halaman yang memberikan ilmu jualan, biar ilmumu terupdate atau yang lainnya. H. Add group tempat khusus jualan di Facebook. I. Manfaatkan marketplace Facebook, story, reel, dan lain-lain. Di fitur Facebook yang terbaru ya dari Facebook. Dan rubah pula akun WhatsApp, IG, TikTok kalian menjadi akun bisnis supaya mendapatkan jangkauan yang lebih luas lagi dengan fitur-fitur tambahan setelah upgrade ke akun bisnis. 3. Waktu yang tepat untuk promosi. Agar banyak yang lihat statusmu. A. Jam update yang sering orang buka di Facebook jam 6 sampai jam 8, jam 12 sampai jam 1, jam 3 sore sampai jam setengah 6 sore, jam 7 sampai jam 9. Dan itu berlaku pada media sosial lainnya ya, kecuali hari libur. B. Update status minimal 3 status sampai dengan 7 status normal. C. Komposisi status setiap hari perbandingannya 80% banding 20%. 80% manfaat, cerita, info, ilmu, humor, puisi, nasihat, inspirasi, motivasi, dan 20%-nya mau promosi Anda. D. Atau jika tidak 70% konten manfaat dan 30% promosi Anda sesuai kebutuhan target pasar Anda. Gunakan covert selling, tulisan Anda tidak berjualan tapi menjual. Yang sudah saya share di video sebelumnya ya. Rajin update status dengan waktu yang konsisten. Tapi ingat, usahakan banyak konten manfaat dan kebaikannya dibandingkan promosi Anda. 4. Cara membuat status atau postingan agar di-like, komen, dan share. A. Selalu bangun komunikasi dua arah antara kita dan pembaca. Meminta pendapat, meminta masukan, meminta menceritakan dirinya. Bangun pertanyaan, contohnya, setuju? Bagaimana menurutmu? Betul kan? B. Usahakan teks status tersingkat mungkin, tidak bertele-tele.
semenarik mungkin, apalagi bikin status yang hangat yang terjadi saat itu. C. Boleh panjang seperti artikel namun usahakan rapih dan judul yang menarik agar orang lain mau membacanya. D. Akhiri dengan call to action, mendorong pembaca agar like, share, atau komentar beserta alasannya. Contohnya, boleh klik berikut ini atau hubungi saya di inbox silahkan. Nah, umumnya status foto dan video lebih menarik dibandingkan hanya status biasa. Selain space halaman digunakan lebih besar sehingga orang lain akan lebih melihatnya dan lebih menarik. F. Konsisten buat status di waktu terbaik kalau bisa dijadwal. G. Agar kita dapat viral atau jangkauan status yang luas, maka kita perlu update status. Entah itu teka-teki, humor, yang menarik atau yang unik, yang penting, info update atau pertanyaan atau hal unik dan lain-lain. H. Pelajari orang yang banyak like, komentar, bagikan, tiru, dan modifikasi saja. 5. Cara membuat status konten yang menarik. Buat kreasi status sendiri itu lebih original. Pikirkan apa yang teman Facebook Anda sukai, tertawa atau dambakan, hindari takut atau dibenci. Contoh, jika jual jam Anda bisa status. Cara pakai jam tangan unik, cara membersihkan jam, dan lain-lain. C. Jual produkmu dengan emosi, yaitu perasaan ya, bukan emosi marah-marah. Tiru dan modifikasi status orang yang sudah terkenal. Apapun statusnya, kaitkan dengan apa yang Anda jual. Contohnya, Anda sedang tulis status cara indah dalam menikah dan diakhiri pada tulisan itu like, fanspage, dan pesan buku, dan di situ kalian tuliskan website kalian atau cantumkan nomor WhatsApp kalian atau cantumkan penawaran produk kalian. Bahas dan jual produk pelengkap. Contoh, kalau Anda penjual jam, bisa Anda jual juga aksesoris yang lain seperti gelang, cincin, dan lain-lain. Kaitkan status Anda dengan yang sedang trending topik atau yang hot. Gunakan tulisan tebal atau tulisan miring, kapital, dan huruf kecil untuk emosional pembaca. 6. Contoh tambahan buat konten atau postingan menarik. Karena kita berinteraksi dengan orang, maka gunakan ekspresi, gunakan emot, silahkan gunakan misalkan emot jempol yang tertawa atau hati atau dan yang lainnya. Cari masalah atau kendala yang sering dialami oleh fans atau teman Anda, berikan solusinya. Buat tagline, contoh apapun makanannya, minumannya teh, botol, sosro, dan lain-lain. Itu contohnya ya. D. Buat ekspresi emosional seperti wow, yuhu, asik, mantap, spektakuler. Akhiri dengan katakan klik like kalau suka, klik share kalau setuju. Buat status yang penasaran, contoh mohon doanya ya, saya mau bla 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 bla. Buat status yang menghargai customer atau teman kita dan tambahi fotonya. Buat status, quotes, kata-kata bijak, doa, atau minta like dan bagikan. Buat status imajinasi masa depan yang berhubungan dengan produk Anda. Status yang lucu dan menggemaskan plus berhubungan dengan kita, apakah misalnya ya, apakah sekecil ini kelihatan lucu, aneh, atau menggemaskan? Nah, status top 5 tentang apa saja yang menarik namun berhubungan dengan produk kita. Contoh, 5 kelebihan produk kalian. Tulis ya di situ. Atau yang lainnya. Status apa yang menyebalkan dan menyenangkan hari ini? Adakan kuis games kepada customer atau teman dekat Anda. Jadilah orang yang powerful, konten, dan siap membantu klien atau fans pembeli kalian. 7. Cara gimana supaya orang gak ilfil muak dengan promosi kita. 1. Pakai soft selling, jualan yang gak kelihatan jualan. Luar biasa 500 orang ikut acara ini.
Ibu sembuh hanya dengan 2 kali pengobatan, alhamdulillah. Ya itu contohnya, misalnya. 2. Hard selling, promosi iklan. Gunakan persentase 80% interaksi. Nilai manfaat pada orang banyak 20%. Promosi iklannya. Boleh status disilang-silang. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, tegas, dan lugas. Mudahkan mendapatkan nomor kontak Anda. Tambahkan nilai tambah magnet leads seperti ongkir gratis, bonus, hadiah, potongan harga, dan lain-lain. Kasih garansi lambat 3 hari uang kembali misalnya. Scarcity, kelangkaan, berikan ketakutan. Misal, tinggal 2 lagi nih atau stok terbatas. Gunakan testimoni yang pernah beli atau gambarnya ya, misalnya suka jilbabnya cantik, makasih om. Nah, misalnya ya. Endorsement dari orang yang terkenal, misalkan sepatu naik dipakai CR7, CR apa sih itu? CR7. Si posting cara gunakan produk Anda atau cara merawatnya. Kombinasikan manfaat, ilmu, status lucu, humor, dan lain-lain dengan produk penawaran Anda. Ceritakan pengalaman pribadi Anda menggunakan produk tersebut, itu lebih efektif karena Anda adalah penjual sekaligus konsumen. Umumnya orang itu gak suka iklan, gak suka disuruh beli. Maka dari itu jangan buat mereka ilfil muak dengan beranda kita diisi dengan promosi. Senang posting produk tidak jadi masalah jika kita sedang butuh. Hanya saja Anda perlu tahu Facebook atau media sosial lainnya adalah media sosial dan tujuan orang di media sosial adalah bersosialisasi, komunikasi dan interaksi. Maka tingkatkan konten atau status postingan yang lebih banyak nilainya, manfaatnya untuk semua orang. Siap? Oke sahabatku semuanya, agar video ini makin bermanfaat, silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya agar semua orang di sekitar kita tahu dan bisa menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.